Mungkin pertanyaan ini seharusnya diajukan ke Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Nanti akan saya tanya. Sekarang Abraham Samad dulu. Oke, jadi mungkin mirip-mirip lah dengan kejadiannya Pak Mahfud MD. Cuman bedanya saya belum sempat pakai baju. Oke, oh pakai baju putih maksudnya. Ya. Jawabannya iya kan berarti? Jadi yang tahu ini saya, Ya. Pak Jokowi, Iya. Pak Surya Paloh dan Tuhan. Oke. Allah Subhanahu wa taala dia. 3 orang ya. Ya, jadi Pak Jokowi, saya, Pak Surya Paloh Dan sama Maha Pencipta. Oh, Sang Maha Pencipta ya. Jadi kita berkewajiban di situ menjaga marwah KPK. Iya. Ya, oleh karena itulah itu yang membuat saya tidak tertarik ya, tidak tertarik bergabung di kabinet. Karena itu tadi ada dorongan untuk menjaga marwah KPK. Karena kalau kita nggak jaga marwah KPK, marwahnya ya seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi sekarang nggak ada marwahnya? Ya menurut saya orang sudah nggak terlalu percaya lagi seperti dulu. Ya. This is menurut statement from Abraham Samad. Orang nggak percaya lagi KPK Bukan sekarang. nggak terlalu kan? Nggak terlalu percaya lagi ya. Jadi kalau saya dipanggil besok lusa Pak Jokowi, satu saya terima Pak Presiden. Tapi bisa nggak saya dibuatkan sistem atau aturan supaya saya bisa kembali ke KPK? Terserah saya mau jadi apa di sana KPK, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa kembali menguatkan kembali marwahnya agar supaya KPK bisa seperti dulu melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, equality before the law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, Jadi, Sobat RH sekalian, saya mengcapture ya tempat tamu saya ya, tapi jangan lama-lama, saya perkenalkan Abraham Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggil bro atau bung? Bung. Oh, bung. Bro aja, bro ya. Kalau Bung itu ada, saya bilang kalau Bung itu ada bakat untuk jadi calon presiden. Kalau begitu bro aja. Bro. Jadi saya panggil Bung Samad atau Bro Samad ya. Luar biasa ya. Berbakat. Beliau ini sangat fenomenal. 2011 sampai 2015 malang melintang dengan pedang keadilannya ya. Dewi keadilan mata tertutup. Saya pernah lihat satu pemberitaan media pedang Samad, pedang keadilan Samad ya, luar biasa. Tetapi memang waktu itu di ujungnya ada sedikit tragedi. Jadi beliau bersama Bambang Wijoyanto waktu itu tragedi ya. harus dipercepat, dilengserkan. Jadi ternyata pimpinan KPK bisa juga dilengserkan dan akhirnya pada waktu itu diganti dengan apa ya, Indrianto Senoaji kalau nggak salah ya. Sama Pak Taufik Rahman Ruki. Oke, Taufikur Rahman Ruki dan Indrianto Senoaji ya. Jadi Taufikur Rahman Ruki jadi PLT ketua waktu itu. Oke. Bung Samad, makasih ya. Saya berterima kasih 2 hal. Kedua, pertama sudah menjadi tamu di RH Channel. Oke. Ya. Yang kedua sudah meminjamkan tempatnya. Gak apa-apa. Ini rumah perjuangan. Rumah perjuangan ya. Jadi siapapun bisa memakai ini untuk berjuang. Jadi ini kita perkenalkan namanya ASA Indonesia ya. Iya, jadi ini sebuah lembaga, lembaga yang bergerak di bidang atau fokus areanya di anti korupsi, HAM dan demokrasi, tapi lebih kepada riset ya, dan pendidikan. Bukan pergerakan ya? Bukan advokasi, pergerakan dalam artian pikiran. Oke, yang bergerak pikiran ya. Yang susah itu kalau yang bergerak tangan dan kaki itu susah. Itu biasanya kalau kaki dan tangan itu revolusi. Revolusi ya. Kalau yang bergerak pikiran itu namanya akal sehat menurut Rocky ya. Common sense. Iya, common sense. Bung Samad ya. Saya nggak mau basa-basi. The first question ya. Banyak gosip sekitar Abraham Samad. Yang saya pernah mendapatkan gosip itu diberitahukan orang kepada saya ya. Yaitu sebenarnya Abraham Samad sebenarnya bakal menjadi calon wakil presidennya Jokowi di 2014.
Itu saya dapatkan isu itu dari siapa, tapi yang jelas itu. Isunya A1 atau A2, A3? Ini A1, A1 isunya. ya? Isunya A1 dan Pak Jokowi sendiri yang menghendaki Abraham Samad. Tapi akhirnya tidak jadi, ya saya membayangkan kayak Mahfud juga. Mahfud MD itu A1 juga, Mahfud MD semua orang tahu. Iya. Bahkan dia sudah pakai baju putih, saya ketemu temannya di bandara katanya, waduh kami juga udah siap-siap, tapi hanya beberapa saat tiba-tiba berganti. Nah, saya tahu ada beberapa cerita di situ ya, tapi soal Abraham Samad ini, saya juga mendapatkan informasi itu. Gosip ini biasanya banyak benernya kalau di Indonesia nih. Soalnya kita kan nggak bisa frankly speaking. Sekarang silakan pertanggungjawabkan kepada Sobat RH gosip itu. Oke, the first question. Jadi begini, mungkin pertanyaan ini seharusnya diajukan ke Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Nanti akan saya tanya. Sekarang Abraham Samad dulu. Oke, jadi mungkin mirip-mirip lah dengan kejadiannya Pak Mahfud MD. Cuman bedanya saya belum sempat pakai baju. Oke, pakai baju putih maksudnya. Ya. Kalau sempat pakai baju, Ya, silakan. Dieksplor lebih lanjut. Ya, jadi sebenarnya begitu, dan kalau mau lebih tahu persisnya, ya mungkin idealnya ya itu ditanyakan langsung sama Pak Jokowi, sama partai-partai pendukungnya mungkin pada saat itu, Nasdem, Pak Surya Paloh. Oke. Mungkin juga sama ya itu. Sekedar refresh saja, partai pendukung waktu 2014 itu PKB, Nasdem, Hanura, satunya lagi apa ya? PKB, Nasdem, Hanura, semua lah ya. Oh, PDIP dong. PDIP. Jadi 4 partai itu, partai pendukung. Di tengah jalan baru ikut kayak angkot kan. Nah, berarti saya harus tanya Bu Mega, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, sama dulu Hanura Wiranto. Jadi sebenarnya begini, Bon. Gosip ini, cerita ini, saya punya keinginan membuat buku, namanya Buku Putih. Oke. Jadi tahun depan mungkin saya akan menceritakan panjang lebar, karena kalau dicerita sepotong-sepotong itu biasanya bias ya. Oke. Jadi sebenarnya intinya begitu. Ada suatu ketika, kenapa saya akan membuat buku putih itu kan sebagai apa ya? Jejak sejarah yang harus diketahui oleh generasi penerus bangsa. Itu perlu ya, agar supaya bisa mereka banyak tahu tentang ketatanegaraan kita. Sebenarnya intinya itu. Nah, jadi untuk konfirmasi, artinya apa yang saya katakan iya, betul kan? Jadi kan jawabannya iya kan berarti? Jadi yang tahu ini saya, Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, dan Tuhan. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. 3 orang ya? Ya, jadi Pak Jokowi, saya, Pak Surya Paloh, sama Maha Pencipta. Oh, Sang Maha Pencipta ya. Oke, saya bisa menangkap walaupun biasanya gini teorinya sederhana. Kalau saya tanya, kalau orang tidak benar itu langsung bantah dia. Oh, nggak benar dia. Biasanya langsung bantah. Tapi kalau dia tidak jawab secara jelas, tidak membantah, berarti benar. Cuma dia tidak mau melakukan eksplorasi lebih lanjut. Jadi, Sobat Era sekalian, anggap saja benar ya gosipnya bahwa beliau ini sebenarnya diinginkan menjadi calon wakil presiden. Karena pada waktu itu memang Abraham Samad sangat moncer ya. Kita tahu mungkin karena magnet elektoral saya pada saat itu tinggi sekali ya? Karena saya sedang menjabat jadi ketua KPK. Bahkan kalau Bung Ref lihat itu di survei media Indonesia, saya menempati urutan pertama dan itu ada kan. Oke. Jadi mungkin itu aja sih. Magnet apa itu istilahnya dalam magnet elektoral? Iya. Elektabilitas. Elektabilitas. Iya. Jadi beliau ini memang waktu pendaftaran ini kan 2013. Kan untuk Pilpres 2014, pendaftarannya 2013 misalnya ya. Atau 2014 juga pendaftaran. 2014 awal. 2014 awal, dan beliau ini memang sangat luar biasa ya. Jadi pada waktu itu KPK itu Bung Samad bisa di-recall kembali ya. Waktu itu yang paling hebat
penangkapan Akil Mukhtar, Ketua Ya. Mahkamah Konstitusi di zaman Anda? Banyak. Ya, Ada beberapa menteri. yang top-top. Akil Mukhtar, Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi, terus Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga. Pak Alfian. Hah? Pak Alfian, Andi Malarangan. Oh iya, sorry. Andi Malarangeng. Soalnya Pemuda dan Olahraga yang baru kena juga. Oke, terus Menteri Alfian Malarangeng. Jerowacik. Jerwacik dari Demokrat. Terus Pak Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali P3. Ketua Umum P3. Ya, Menteri Agama. Menteri Agama Said Akil Bukan, Pak Surya Dharma Ali pada saat itu. Oh, Surya Dharma Ali ya, Menteri Agama dia. Ya. Terus Pak Akil Mukhtar. Akil Mukhtar. Terus kita masuk ke sektor migas, Rudi Rubiandini. Oke, SKK Migas. SKK Migas, Ruby Rudiandini. Iya. Rudi Rubiandini. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Anas Urbaningrum. Iya, terus Anas juga ya? iya, betul. Anas Urbaningrum. Terus siapa lagi ya? Kalau anggota DPR banyak kayaknya ya. Yang anggota DPR yang top-top siapa? Mungkin ketua PKS juga ya. Oh, Kak Lutfi Hasan Ishak, Ketua Iya. PKS. Terus Dulu yang dari P3 itu ya. iya. Itu siapa? Aziz apa tuh? Bukan itu. Dari P3 ada itu juga yang apa? Iwan siapa kalau nggak salah, lupa saya. Bukan Iwan Jaya Aziz. Kalau Iwan Jaya Aziz dia Banyak ekonom. gitu. Banyak. Jadi saudara sekalian ya, yang paling spektakuler memang menangkap ketua MK. MK. Bayangkan, lembaga yang terhormat yang diharapkan orang sebagai garda terdepan reformasi kena. Tapi gara-gara itu saya juga berterima kasih. Oh, Karena itu membersihkan nama saya kan. yang selama ini menjadi desas-desus, Iya. dianggap memfitnah. 2010 saya mengungkapkan indikasi ya kalau dia bermain kan, kalau MK ada main. Dan sempat dibantah oleh Pak Mahfud ya pada Bukan saat hanya dibantah, saya dilaporkan ke KPK itu. Oleh siapa tuh? oleh mereka. Jadi ya walaupun dia tidak melaporkan orang, tapi dia melaporkan kasus itu. Tapi kita laporkan juga. Iya. Jadi kita dia melaporkan, Iya. saya juga melaporkan, sama-sama melaporkan. Iya. Tapi waktu itu Bung Abraham belum di sana. Iya. Saya masih ingat pada waktu itu masih Chandra Hamzah. Iya, betul. Kalau Chandra Hamzah siapa ketuanya ya? Pak Antasari, tapi Pak Antasari kan diganti. dikriminalisasi diganti oleh Pak Busro. Busro. Iya, Jadi setahun. pada waktu itu Pak Busro. Kalau Iya, nggak salah. Jadi betul. pimpinannya salah satunya Chandra Hamzah. Iya. Oke. Memang luar biasa KPK zaman dulu. Terlepas dari pro dan kontranya, kayaknya ada bedanya banyak lah ya. Oke. Kalau kita lihat Pak Mahfud ya, Bung Abraham, Pak Mahfud nggak jadi. Tapi kan saya membayangkan tidak jadinya itu kalau dipotong oleh orang lain, biasanya Pak Jokowi ngasih kompensasi. Ya, karena begini, kenapa saya bilang begitu? Saya jelaskan juga sedikit. Seperti Pak Bung Refli dikasih kompensasi jadi komisaris. Enggak, itu bukan dari Pak Jokowi. Oh, begitu. jadi waktu Pak Mahfud nggak jadi, itu kan Pak Mahfud kan sama sekali tidak ikut kampanye kan? Iya. Tapi saya membayangkan pembicaraan sebelumnya udahlah Pak, nanti Bapak dapat Menko Polhukam. Udah tenang dia kan, nggak kampanye, nggak apa. Alasannya pada waktu itu karena dia Pancasila, Dewan Pengarah BPIP, Iya, betul. nggak boleh kampanye. Iya. Padahal ketua Dewan Pengarahnya kan Megawati juga kampanye. Gosip juga saya dengar, katanya setelah itu saya dengar jabatan untuk Abraham Samad itu Jaksa Agung. Dan itu tidak main-main karena banyak orang yang ngomong begitu juga. Jaksa Agung akhirnya. Betul nggak itu? Jadi begini, kebetulan pada saat itu, setelah itu kan guncang-gancing tuh KPK. Iya. Karena kita mulai masuk kepada pembenahan sektor aparat penegak hukum. Mulai masuk pengadilan, lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Iya. Dan ada kasus Kokor Lantas, pada saat itu kita mulai masuk. Joko Susilo juga? Iya, saya. Oke. Jadi ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak sehingga timbullah tadi yang Bung Refli cerita. BIN juga ya, Budi Gunawan juga? Iya, saya dengan Pak tersangka ya, oke. Ya, saya dengan Pak BW dikriminalisasi kan. Iya. Jadi ada gejolak tuh. Iya. Ada gejolak dan lain sebagainya, dan akhirnya saya berhenti, seharusnya bulan 12 diberhentikan. 2015? Ya, di nonaktifkan ya istilahnya di bulan 2. Bulan apa tuh lagi?
tahun 2015, 2014. ya, bulan Februari. Iya, dengan sangkaan KTP aja itu kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada gejolak itu sehingga saya tidak tahu persis bagaimana. Yang jelas, saya kan seharusnya berakhir di bulan 12 ya. Iya. Dan tidak mungkin lah saya bisa diangkat jadi menteri karena pengangkat menteri kan bulan 10. Ya, Saya tapi masih kan bertugas. tawaran kan bisa datang sebelumnya kan? Karena banyak sekali orang-orang yang misalnya, bahkan misalnya sudah jadi ketua MPR misalnya, atau wakil ketua MPR misalnya, Iya. atau wakil ketua DPR, kan diangkat lepas jabatan sebelumnya begitu. Ya, tapi itu hari saya berkomitmen bahwa saya akan menyelesaikan masa jabatan saya di KPK bulan 12 ya. Jadi kalaupun saya ditawarin, pasti saya menolak karena pelantikan atau kabinet itu kan bulan 10 Bung Refli. Iya. Bahkan bulan 11 kalau nggak salah. Karena kalau nggak salah ada delay sedikit waktu itu kan 20 Oktober. Begitu mau dilantik, ternyata ada nomenklatur kementerian yang berubah yang harus izin DPR. Ya, belum selesai. Kayaknya terlambat tuh bulan November tuh baru. Iya. Jadi sebenarnya permasalahan begitu. Kalaupun misalnya kalaupun saya ditawarin, tapi nggak tahu nih apa saya ditawarin apa enggak. Saya yakin ditawari. Karena saya tahu watak Pak Jokowi kayaknya kurang lebih sama. Kalau kita dipotong, kompensasinya biasanya diberikan jabatan yang tinggi biasanya. Kayak Pak Mahfud Menko Polhukam kan, itu. Pasti bukan jabatan yang ecek-ecek kira-kira yang menterinya ya skala kecil, pasti skala besar itu. Jadi itu tadi ada problem karena saya selesai bulan 12. Kalau Pak Mahfud kan itu hari tidak sedang menjabat di dalam sistem kan. Jadi mungkin bisa langsung kan. Tapi terlepas daripada itu, saya memang sudah punya komitmen bahwa saya akan menyelesaikan tugas dan perjuangan saya di KPK sampai bulan 12. Karena saya melihat di KPK itu selesai ada semacam begini pikiran saya, Bung Refli. Ini sebuah lembaga yang harus dijaga marwahnya. Ya. Jadi kita berkewajiban di situ menjaga marwah KPK. Ya, oleh karena itulah itu yang membuat saya tidak tertarik, tidak tertarik bergabung di kabinet. Karena itu tadi ada dorongan untuk menjaga marwah KPK. Karena kalau kita nggak jaga marwah KPK, marwahnya ya seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi sekarang nggak ada marwahnya? Ya menurut saya orang sudah nggak terlalu percaya lagi seperti dulu. This is statement from Abraham Samad. Orang nggak percaya lagi di KPK bukan sekarang. Nggak terlalu kan? Nggak terlalu percaya lagi ya. Buktinya jadi masih bisa dipercaya tapi nggak terlalu. Buktinya kan kalau saya ditanya kenapa buktinya? Loh, kok orang-orang yang berintegritas ya 57 orang itu dikeluarkan, diberhentikan dengan cara yang nggak benar. Itu kan indikatornya kan kalau saya mengatakan sesuatu harus ada bukti. Buktinya itu kan gitu. Jadi itu yang bisa. Dan Anda yakin 57 itu orang-orang berintegritas? Ya saya tahu betul. Itu kan bekas anak buah saya semua. Dan ada sebagian besar di situ. Dulu kan waktu saya di sana, Bung Refli, itulah pertama kali kita mengadakan penyidik, atau merekrut penyidik internal yang bukan berasal dari kejaksaan, non ASN, non polisi. Seperti misalnya Yudi dan lain-lain sebagainya. Itu pada saat saya di KPK, dan pada saat saya di KPK juga lah yang saudara-saudara kita kayak Novel dan beberapa teman yang statusnya kepolisian pada saat itu minta keluar. Betul-betul cut ya. Iya, dia minta dia bilang, bisa nggak Pak Abraham datang ke pimpinan, bisa nggak saya berhenti dari institusi kepolisian dan konsentrasi di sini. Oleh karena itu pada saat itu terjadi, saya kontak Pak Timur Pradopo sebagai Kapolri. Kenapa saya harus kontak? Karena saya khawatir jangan sampai nanti ada dugaan bahwa kita mempengaruhi anak ini kan. Dan pada saat itulah saya mengontak Pak Timur Pradopo. Saya justru bahkan menyampaikan ke Pak Timur Pradopo, Pak Timur, silahkan anak-anak itu diberi pengarahan, dibujuk kembali supaya tidak usah berhenti. Tetap aja di KPK, tapi dia tetap statusnya jadi jadi kepolisian, tetap jadi kepolisian. Tetap jadi polisi. Dan tahu nggak Pak Bung Refli, ketika anak-anak itu mau keluar jadi kepolisian, saya ngomong sama mereka kan rata-rata akabri. Masih muda, saya bilang, saya belum mau menerima pengunduran diri Anda.
karena saya tahu betul bahwa Anda pernah ketika lulus atau ketika sedang di akabri di dalam pendidikan, Anda punya cita-cita pasti jadi jenderal. Dan bukan cuma Anda, istri Anda dan keluarga Anda pernah bercita-cita bahwa suatu ketika Anda itu akan jadi jenderal. Kan begitu kalau orang di akabri, pasti cita-citanya akan jadi. Jadi kasihan saya melihatnya, karena ini kan mereka semua polisi yang luar biasa, potensinya luar biasa saya melihat ya. Jadi saya membayangkan suatu ketika mereka balik ke kepolisian dan jadi jenderal. Makanya saya nggak mau langsung terima pada saat itu. Saya minta Pak Timur Pradopo pada saat itu sebagai Kapolri untuk membujuk kembali mereka. Dan Pak Timur, saya ingat betul, sempat datang ke KPK. Dan waktu Pak Timur menghadapi mereka, saya nggak mau ada di situ, Pak Bung Refli. Kita pimpinan, kita persilakan Pak Timur sendiri yang menghadapi anggotanya itu, dan kita di luar. Dan akhirnya beberapa orang mengundurkan Iya, kalau nggak salah awalnya 21 atau berapa ya. Pokoknya sekitar, misalnya kurang tahu persis jumlahnya. Termasuk novel ya? Termasuk novel. Dan pada saat itulah ketika sudah selesai ngobrol dengan Pak Timur, nggak tahu seminggu kemudian, saya kontak lagi Pak Timur. Pak Timur bilang, Pak Bram, mungkin mereka sudah nggak mau kembali ke kepolisian. Karena mereka mau konsentrasi katanya. Konsentrasi dalam pemberantasan korupsi supaya dia mencintai KPK, karena kalau dia kembali itu terganggu ritme pekerjaannya. Kenapa terganggu ritme pemberantasan korupsi pada saat itu kalau dia kembali? Karena pada saat itu Bung Refli, jumlah penyidik di KPK sedikit sekali. Beda dengan sekarang. Jadi itu sedikit sekali dulu, cuman 100 berapa. Pegawainya aja yang besar secara keseluruhan 1000 ya. Tapi penyidiknya tuh sedikit sekali. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi akhirnya yang minta keluar berapa orang? Kurang lebih 21 orang. Termasuk Novel Baswedan. Termasuk Novel dan kawan-kawannya pada saat itu ya. Sehingga saya melakukan koordinasi sama Pak Timur Pradopo selaku Kapolri pada saat itu. Saya sampaikanlah keinginan anak-anak ini. Saya mendatangi Mabes Polri, berbicara dari hati ke hati dengan Pak Timur Pradopo. Kebetulan Pak Timur ini luar biasa juga ya. Orangnya baik banget gitu. Orangnya wise dan lain-lain sebagainya. Saya sangat salut sama beliau ini. Dan saya minta Pak Timur, bisa nggak Pak Timur datang ke KPK untuk berhadapan langsung sama anak-anak ini, supaya Pak Timur bisa tahu persis apa sih yang ada di hati mereka. Saya minta Pak Timur kalau bisa menasihatin supaya dia tetap di KPK, tapi tidak menanggalkan status dia sebagai Polri gitu. Tapi perpanjang aja, saya bilang gitu, perpanjang. Kalaupun dia minta perpanjang aja terus gitu kan gitu. Agar supaya mereka nggak keluar. Pak Timur, oke, kalau begitu nanti saya datang Pak Bram ke KPK. Setelah Pak Timur datang ke KPK suatu hari, saya persilahkanlah Pak Timur menghadapi mereka semua. Dan kita pimpinan KPK pada saat itu keluar semua. Kita memberikanlah kesempatan antara orang tua, kita ibaratkan Pak Timur orang tuanya, polisi-polisi ini anaknya. Jadi biar ada dialog. Dialog itu dialog anak dan orang tua, bukan dialog antara anggota Polri dan Kapolrinya. Jadi dialog itu kita usahakan dialog antara anak dan orang tua. Dan dialog lah itu cukup lama. Dan akhirnya pada saat itu selesai dialog, saya ketemu Pak Timur. Pak Timur bilang, saya udah nasihatin Pak Bram, nanti kita lihat 1, 2, 3 hari ini kita ketemu lagi untuk membicarakan ini. Dan setelah itu 1, 2, 3 hari saya ketemu lagi Pak Timur Pradopo. Akhirnya Pak Timur bilang, mungkin Pak Bram saya harus melepaskan anak-anak ini. Saya bilang, kenapa Pak Timur? Dia bilang begini, anak-anak ini mengatakan kalau dia balik ke kepolisian maka terganggu pemberantasan korupsi. Kenapa bisa terganggu? Karena di KPK pada saat itu penyidiknya sangat kurang, Bung Refli. Cuma 100 lebih. Sedangkan kasus begitu banyak. Dari Sabang sampai Merauke. KPK itu kalau boleh tahu berapa kasus yang dilaporkan waktu itu? Sempat? Banyak juga kan lewat Dumas. Direktorat Dumas kan. Belum lagi ada yang kasus misalnya cash building yang tiba-tiba kan gitu. Jadi memang kewalahan juga sebenarnya ya. Itulah yang terjadi. Sehingga Pak Timur ikhlaskan. Maka pada saat itu Pak Timur buatlah SK kan untuk anak-anak itu diikhlaskan berhenti dan bergabung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah yang terjadi. Dan 57 itu bukan 57, kurang lebih 21. Bukan 57 di antara 57 yang berhenti itu. Ada yang mereka?
Oh banyak. Banyak. Iya. Oke. Banyak yang sudah keluar dari kepolisian. Ketika dia sudah keluar dari kepolisian, kan kita angkat dia menjadi penyidik KPK. Iya. Gitu ya. Dan mereka di antara 57 itu yang berhenti itu ada beberapa ya? Iya banyak. Oke. Banyak banget. Ya itu sedikit ke soal sejarah KPK ya. Tapi Bung Abraham kita kita main sebenarnya Anda lebih suka Abraham atau Samad? Abraham, karena kalau Samad itu nama bapak saya. Oh oke. Bung Abraham ya. Tapi singkatnya Bram ya? Iya betul. Ada nama dekat lagi. Apa? Bung Refili. Openg. Openg. Nah, itu nama panggilan dekat itu. Tapi kalau Openg janganlah. Ya oke. Nanti. Jadi Abraham itu ada historinya. Oke. Jadi bapak saya itu senang sekali baca bukunya Abraham Lincoln. Oh, judulnya itu kalau ditranslate dari Rimba Raya ke Gedung Putih. Oke. Jadi dia senang baca buku itu sehingga ketika saya lahir dia berikanlah nama itu kepada saya, ya kan? Oke. Dan ternyata pejuang pembebasan perbudakan Abraham Lincoln. Dan ternyata doanya itu benar. Ya. Dari Rimba Raya ke Gedung Merah Putih. Kan gedung KPK kan gedung Merah Putih kan? Iya. Rimba Raya, let's say Sulawesi Selatan sana lah. Ya. Kira-kira apa di luar Jawa kan? Oke, Bung Abraham ya. Bung Openg. Abraham. Jadi Bung Abraham sekarang kegiatannya apa sekarang? Ya, saya ini kan praktisi. Nggak terasa kan 2015 ke 2022 nggak terasa kan sudah hampir 8 tahun kan? Ya, praktisi sekaligus juga ngajar, sekaligus buat lembaga ini. Lembaga ASA Indonesia. Iya, ASA itu kan optimisme, harapan dan bukan optimisme. Abraham Samad. Bukan Abraham Samad. Oke, luar biasa. Jadi ini kumpulan dari teman-teman yang ingin melanjutkan agenda-agenda yang sempat terhenti. Dulu di KPK itu kita punya program misalnya pendidikan anti korupsi dari PAUD sampai perguruan tinggi, kemudian pendidikan anti korupsi berbasis keluarga, kemudian ada perbaikan tata kelola sumber daya alam khususnya minerba, perbaikan tata kelola migas dan lain sebagainya. Itu banyak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kita pengen lembaga ini melakukan riset terhadap itu. Dari hasil riset itulah, hasil kajian itu nanti kita rumuskan rekomendasi apa, kemudian kita ajukan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jadi semacam think tank juga lah. Ya. Demi kebaikan bangsa. Tapi yang jelas bukan underbow-nya pemerintah ya. Bukan ya. Oke. Kalau lawyering masih? Masih. Tapi membatasi diri? Membatasi diri. Saya membatasi diri begini. Samalah Bung Refli ini. Saya menghindari yang namanya litigasi atau pidana. Kenapa? Saya takut terjadi konflik of interest. Kalau konflik of interest mungkin tidak ada lagi, tapi menjaga nama mungkin ya? Iya, saya tahu bahwa saya sudah terbebas karena saya sudah nggak dipakai KPK, jadi saya nggak perlu pikirkan lagi tuh konflik of interest. Menjaga nama pun seharusnya saya nggak pikirkan lagi, karena saya sudah tidak terikat oleh code of conduct. Tapi sebagai mantan ketua KPK, saya harus terus memberikan keteladanan kepada anak-anak saya di KPK, Bung Refli, tentang value yang sudah saya dapatkan di KPK, agar supaya itu menjadi kekuatan mereka. Karena kalau misalnya ketika saya di luar, terus value KPK yang pernah saya pegang erat-erat, yang pernah menjadi pedoman hidup saya, lantas ketika saya keluar di KPK, value itu menjadi hilang, saya nggak jalankan lagi. Saya membayangkan betapa kecewanya anak-anak itu di KPK. Dan itulah yang saya perhatikan. Jadi mereka tidak punya contoh lagi gitu ya? Iya, nggak punya keteladanan lagi. Tapi kan sekarang... Dan masyarakat juga nanti akan bilang begini, Bung Refli. Wah, ternyata orang KPK cuma segitu. Kalau sudah di luar KPK, sembarang bisa bela koruptor, bisa bela apa, sembarang juga. Kan pasti ngomong gitu. Ada yang begitu kan? Oh iya banyak, tapi itu pilihan hidup ya, Bung Refli. Sorry, saya tidak menyudutkan teman-teman yang mengambil pilihan hidup itu. Tapi biarkanlah saya, izinkanlah saya, Bung Refli, lewat channel ini, saya ingin tetap menjaga marwah KPK dan menjaga semangat anak-anak saya yang pernah di KPK, yang sekarang misalnya kalau sudah tidak di KPK, tapi dia tetap mempunyai pedoman bahwa masih ada pimpinan KPK yang tetap menjaga marwah itu dan value itu. Kalau mengajar di mana, Bung? Saya banyak di perguruan tinggi, terus kemudian ceramah juga dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dosen tetap? Enggak lah. Enggak. Jadi dosen
luar Dosen biasa. luar biasa. Sama Bung Refli. Janganlah kita jadi dosen. Luar biasa dan berkuasa penuh. Itu duta besar. Seperti Bung Refli pernah ditawarkan sama Pak rejim ini kan. Saya dengar kabar pernah ditawarkan jadi duta besar dan berkuasa penuh di sebuah negara. Apa salah tuh? Oh salah. Oke. Jadi orang candanya kelompok-kelompok itu bilang, udahlah Refli Harun di duta besarkan aja biar nggak ngomong-ngomong di sini. Oh, gitu. Tapi nggak pernah. Jadi saya ini bukan orang yang yang memanfaatkan, ditawar-tawarkan gitu. Okay. Karena pada dasarnya orang pinggiran aja. Sama lah saya orang pinggiran. Oke. Jadi begitu Bung Refli ya. Okay. Jadi saya lebih menjaga semangat pemberantasan korupsi, menjaga marwah. Karena itu yang paling harus dijaga. Okay. Karena kekuatan KPK itu sebenarnya di marwahnya. Okay. Ketika marwahnya sudah runtuh, maka orang akan kehilangan trust. Okay. Sebenarnya itu yang harus dijaga. Tapi orang tanya begini, Bung Abraham ya, kalau kita tidak ikut dalam kompetisi politik, Okay. ya kan, atau menjadi bagian dari kompetisi politik, gimana kita bisa berkiprah? Oke, ini ada asa Indonesia, tetapi kan di luar sistem dan tidak direct juga kan? Sangat terbatas. Nah, sementara orang lain, wah biar punya pengaruh, punya jadi influencer betul, ya masuk saja berkubang di dalam pertarungan politik. Anda nggak mikir begitu? Mungkin lewat saya buat channel YouTube Abraham Samad Speak Up, itu salah satu alat perjuangan saya selain asa. Alat perjuangan menyampaikan gagasan, menyampaikan tema-tema pemberantasan korupsi, HAM dan demokrasi. Karena menurut saya, Bung Refli, kita tidak boleh dikungkung oleh ruang dan waktu. Jadi mungkin saya berada di ruang yang sangat kecil seperti ini, tapi pikiran, voice gagasan kita bisa kemana-mana. Dengan segala-galanya itu tetap harus saya jalankan, dan itu harus tersebar. Jadi Abraham Speak Up itu mulai kapan? Oh, baru belum sebulan lah. Jadi baru 2 episode, 3 episode lah. Jadi waktu saya mengambil video ini, saudara sekalian, Abraham Speak Up itu baru 3 episode dengan baru 3 episode dan 1 bulan. Tapi hebatnya sudah monetisasi dan sudah sudah banyak followersnya, subscriber luar biasa. Karena channel itu sebenarnya lebih kepada edukasi. Jadi ada hal-hal mungkin yang selama ini orang tidak mengerti, mungkin lewat channel itu kita beri pemahaman. Kemudian yang kedua juga ada hal-hal yang sulit dibicarakan atau bahkan takut kita bicarakan channel itu. Tapi tidak sehebat dengan channelnya Bu. Enggak, karena saya menang duluan aja. Ya, kita tadi itu ya. Kita bicara tentang hal yang current ya. Memang Bung Abraham kan ada asa Indonesia, tetap mengajar, tetap berpraktek, tetapi terbatas tadi ya. Memang membatasi diri. Nah sekarang apa pendapat Bung Abraham terhadap pemerintahan hari ini? Saya ingin batasi pada tema yang barangkali menjadi concern Bung Abraham. Saya tidak tahu temanya apa, tetapi mungkin di demokrasi, seperti saya juga anti korupsi dan hak asasi. 3 itu. Saya lebih persempit lagi ya. Silakan. Di anti korupsi, karena kalau saya masuk di HAM demokrasi, nanti orang bilang, sok juga nih Pak Abraham, seolah-olah tahu semua. Silakan. Jadi ada masalah di anti korupsi. Ya, kenapa ada masalah? Itu bisa kita buktikan dengan dipretelinya undang-undang KPK. Ya, dibuat undang-undang baru KPK, tapi justru undang-undang baru itu menurut saya tidak menguatkan. Harusnya kan ketika kita merevisi sebuah undang-undang atau mengganti sebuah undang-undang, harusnya undang-undang yang mengganti, yang diperbarui itu harusnya lebih menguatkan. Ini tidak. Justru sebaliknya. Sehingga yang terjadi ya seperti sekarang ini. Contohnya tidak menguatkan itu apa saja misalnya? Ya, contoh. Bisa nggak saya mengatakan bukan tidak menguatkan, memperlemah? Ya. Bahasa yang lebih strong memperlemah. Iya. Nah, contohnya apa misalnya? Salah satu contohnya ya, seperti tadi mungkin saya katakan, ini yang mudah ya. Ada beberapa contoh. Cara mengeluarkan orang-orang yang berintegritas, penyidik yang berintegritas, yang seharusnya kita berharap orang-orang inilah yang bisa membongkar kasus-kasus korupsi yang punya dimensi untouchable. Gitu. Jadi jangan terpukau bos. Kalau misalnya Anda melihat, kalau Anda challenge saya bahwa, wah
ini kan masih jalan pemberantasan korupsi Pak Abraham di KPK. Kan Anda bisa challenge saya begitu. Kalau misalnya Anda bilang lemah, tapi buktinya ini. Anda kan bisa kasih contoh saya berdasarkan statistik ini ada yang ditangkap. Iya, tapi itu siapa? Kan pertanyaannya begitu. Siapa yang ditangkap? Walaupun saya sudah mengatakan nggak percaya juga. Iya kan begitu. Itu kan karena entertainment aja kan? Iya, entertain aja itu kan menurut saya. Jadi menurut saya berpikir seandainya anak-anak saya itu nggak dikeluarkan, maksudnya novel CS ya yang 57 itu ya. Mungkin pemberantasan korupsinya luar biasa, masih bisa kita berharap loh. Jauh lebih dahsyat gitu ya. Iya kan begini, harus ada harapan Bung Refli. Ketika masyarakat itu masih punya harapan tentang keadilan, tentang pemberantasan korupsi, itu masih ada semangat dia untuk memperjuangkan sesuatu. Tapi ketika harapan itu tidak ada, dia menjadi tidak semangat lagi. Dia menjadi tidak peduli lagi terhadap bangsa dan negara. Itu kan yang kita hindari. Jangan kita membuat masyarakat itu jadi permisif, skeptis dan apatis terhadap pemberantasan korupsi. Jadi itu kan yang kita jaga. Jadi menurut Bung Abraham, itu memang gerakan untuk memperlemah KPK ini sistematis ya? Saya belum bisa menyimpulkan sejauh itu ya. Karena kalau saya suka menyimpulkan itu berdasarkan riset. Tapi saya belum menyimpulkan itu seperti itu. Tapi mungkin kalau ada orang yang menyatakan begitu, ada benarnya juga mungkin. Berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat di lapangan. Kan gitu. Sehingga menurut saya harusnya pemerintah untuk menepis isu-isu itu melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya yang sistematis pula yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa pemerintah itu masih sangat concern. Pemerintah masih punya political will yang kuat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Itu kan harus diperlihatkan. Agar supaya masyarakat tidak skeptis. Ini kan bahaya kalau masyarakatnya skeptis. Ada yang menarik ya. Ketika pemerintahan Presiden Jokowi Jilid 2 ini berkuasa, ya, orang menganggap bahwa KPK di captures ya by the state, by the government ya. Jadi dia tidak lagi menjadi lembaga independen, tapi seperti proksi saja dari istana, mungkin proksi dari lembaga lain. Itu kan sudah menjadi rahasia publik. Tapi sempat juga waktu itu ada OTT terhadap misalnya Menteri dari PDIP Juliari Batubara. Ada juga OTT Menteri dari Gerindra Edi Prabowo misalnya. Orang mengatakan loh itu buktinya masih ada. Masih kuat. Masih ada. Gimana? Kita harus lihat ya. Jangan-jangan pada saat itu teman-teman yang 57 itu masih sedang dalam perjalanan untuk diberhentikan. Jadi kakinya masih ada sebelah di sana. Saya sengaja bilang begini karena saya juga mendengarkan itu. Ya kan? Bahkan jadi masih ada andil mereka sebenarnya. Ya, konon katanya itu yang mempercepat mereka. Iya kan begitu. Jadi jangan-jangan begitu. Tapi saya nggak tahu persis. Saya sih marah-marah. Tapi pada waktu itu ketika ada Juliari Batubara, ada Edi Prabowo, yang 57 itu masih di KPK kan? Sebelah kakinya. Ya, tapi masih di KPK ya? Kayaknya begitu. Karena saya dengar bahwa yang menangkap masih kayaknya masih. Iya, masih karena itu tinggal menunggu SK pemberhentian mungkin. Iya, tapi masih. Karena kalau katanya atau paling tidak pengembangan kasus itu atau penyelidikannya itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi barangnya ibaratnya begini, barang sudah mentah, barang yang tidak boleh lagi, tidak akan mungkin lagi ditolak. Sudah matang. Jadi nggak ada lagi jalan untuk menolak. Mungkin begitu. Jadi kalaupun anak-anak ini sudah keluar, saya kan nggak tahu persis nih. Nanti kalaupun dia sudah keluar, kemungkinan kalau menurut saya kasus-kasus itu kasus-kasus yang sudah jadi, yang tidak mungkin lagi tidak ditindaklanjuti karena sudah naik ke penyidikan. Gitu ya. Ini terakhir ya sebelum Bung Abraham memberikan closing statement ya. Tadi kan khusus pemberantasan korupsi. Kita bicara pemberantasan korupsi. Tapi kalau kita bicara pemberantasan korupsi, ada semua sektor bermasalah. Eksekutif bermasalah, legislatif bermasalah, yudikatif bermasalah.
Karena saya ngomong permasalahan ini kan bukan tanpa data, ada semua datanya kan. Iya. Yudikatif baru-baru ini, bahkan Hakim Kemarin Agung, hakim, ya kan. Padahal Hakim Agung itu di kalau nggak salah itu jalur independen, itu jalur non karir itu kalau nggak salah. Ya, saya kenal orangnya. Iya, bayangkan. Dari Unhas. Iya, jalur non karir, kena juga. Iya. Karena kan selama ini stigma menyatakan bahwa hakim non karir itu lebih bisa diharapkan. Iya. Dan itu terbukti bahwa nggak bisa juga ternyata. Ketika mereka sudah di sana enak-enakan, wah lumayan juga kan. Mungkin lingkungan ya. Ya, lingkungan. Budaya Kemudian organisasi. jalur eksekutif juga, waduh udah menteri apa-apa. Zaman Jokowi aja ada 4 menteri yang ditangkap kan. Zaman SBY lebih banyak juga. Ya, nah lalu sekarang ini kalau kita bicara penegak hukum juga bermasalah. Kemudian legislatif juga tetap bermasalah. Saya ingin mengatakan walaupun KPK dilemahkan dan sengaja kayaknya orang melemahkan KPK, kekuatan-kekuatan politik yang ada, tapi tetap menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi kita, bukan pemberantasan korupsi, bahwa korupsi kita memang gejala tinggi. Artinya tetap terlihat bahwa korupsinya nggak bisa ditutupi semua gitu loh. Ya, gitu. Kan maksudnya gini, saya ingin mengatakan bahwa korupsinya itu banyak, tetapi dengan melemahkan KPK kan pengen ditutupi. Ya, tapi ternyata enggak. Tapi ternyata nggak ketutup semua. Oke. Nah, kalau misalnya Anda katakanlah punya jabatan yang terkait dengan pembenahan sektor penegakan hukum anti korupsi ini, Anda akan memulai dari mana? Akan mau ngapain? Itu kan sistem ya. Iya. Kalau kita bicara sistem berarti terdiri dari sub-subsistem. Iya. Nah, kalau bicara subsistem banyak tuh subsistemnya kalau kita bicara tentang penegakan hukum. Iya. Ada strukturnya, apa dan lain, aparatnya, orang-orang yang ada di dalamnya. Kita harus pilih-pilih. Kalau misalnya kita ingin memperbaiki misalnya lembaga penegakan hukum secara keseluruhan nih. Iya. Atau mau bicara KPK-nya, atau bicara polisinya, atau bicara kejaksaannya, maka yang pertama-tama menurut saya ada sebuah sistem yang dibangun ya, ada value terhadap institusi tersebut. Iya. Bagaimana cara membangun value? Kan begini, Bung Refli. Kadang-kadang orang membandingkan, kenapa sih? Saya bicara KPK dulu ya. Kenapa KPK itu bisa dia punya budaya organisasi lebih kuat daripada aparat penegak hukum lain? Iya. Ya. Karena memang dia diciptakan untuk itu. Budaya organisasinya dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bekerja di dalam Bung Refli, walaupun punya keinginan yang kuat untuk menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, itu menjadi tidak bisa. Ya, ada sistem yang dibangun. Sistem itu yang memproteksi. Ya, sehingga kalaupun dia punya niat, dia nggak bisa melakukan. Saya mau kasih contoh Bung Refli supaya nggak dibilang ini cuman retorika. Masih ingat polisi yang bernama Brotoseno? Oh iya. Oke. Yang kemudian bermasalah setelah dibebaskan ternyata belum diberhentikan. Kan begini. Dulu dia penyidik KPK. Oke. Karena dia penyidik KPK, dia menangani juga kasus-kasus korupsi yang besar loh. Berarti berinteraksi sama koruptor-koruptor kelas kakap juga kan, kalau dia periksa apa. Kemudian waktu dia di KPK, kenapa dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Tidak terjadi apa-apa. Maksudnya dia tidak terkena peristiwa misalnya ketika dia melakukan penyidikan kasus korupsi di KPK, dia kena suap. Kan enggak kan? Kalaupun ada cerita tentang dia dengan Angelina, itu kan persoalan lain. Bukan masalah tupoksi dia kan? Tapi kenapa ketika dia keluar dari KPK, dia kembali ke instansinya, dia menjadi penyidik di instansinya, tetap jadi penyidik korupsi, kan dia ditangkap oleh polisi sendiri karena dia menerima suap. Itu artinya apa? Artinya bahwa di KPK itu memang ada sistem yang dibuat, ada budaya organisasi yang dibuat, itu yang tidak memungkinkan atau sulit orang melakukan penyimpangan. Itulah yang saya maksud yang harus diperbaiki di penegak-penegak hukum lain. Sistem yang baik itu membuat penjahat pun bisa jadi orang baik. Iya. Sistem yang buruk membuat orang baik jadi penjahat. Iya, tapi harus dibarengi dengan integritas individu orang ya. Jadi ada dua di situ. Tapi yang pertama harus dibangun sistemnya. Bagaimana cara membangun sistem agar supaya individu itu bisa dikontrol betul oleh sistem? Di sistem itulah diinjeksikan itu code of conduct.
Kayak KPK kan dia punya code of conduct itu kuat sekali. Code of conduct-nya itu kuat sekali. Kenapa saya bilang kuat sekali? Code of conduct-nya itu di dalamnya mengatur tentang sanksi. Oke ya, mengatur tentang sanksi. Jelas, misalnya pelanggaran A, sanksinya pemecatan. Pelanggaran B, sanksinya demikian. Jadi kalau kita lihat isinya itu zero tolerance. Tidak ada toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran. Even itu tidak berkaitan langsung dengan tupoksi Anda, ya, pekerjaan Anda. Tahu nggak? Saya waktu pertama masuk, Bung Rafli, nggak apa-apa ya kita cerita ya, supaya ini edukasi kan. Saya pertama kali masuk, saya harus menandatangani SK, bukan menandatangani SK pemberhentian beberapa orang pegawai. Oke. Saya penasaran nih, loh, kenapa orang ini diberhentikan? Sebagai orang yang punya background hukum, saya periksa dong, apa penyebabnya orang ini diberhentikan? Saya periksa, loh, ternyata orang ini diberhentikan bukan berkaitan dengan pekerjaan dia. Bukan berkaitan dia menerima suap. Karena pekerjaan dia, tahu nggak berkaitan dengan apa? Dia berhubungan, melakukan perselingkuhan dengan orang di luar KPK. Oke? Di luar KPK. Bukan di KPK. Pertanyaan saya, Bung Refli, kalau pelanggaran ini dilakukan instansi lain, orang melakukan perselingkuhan, bukan dalam ruang lingkup kantor itu atau instansi itu, orang tidak akan pernah diberhentikan. Paling dikasih SP1, SP2, SP3. Kalau di tempat lain? Di tempat lain tuh bahkan ada yang baru aja kementerian aja. Bahkan di dalam situ aja belum dapat sanksi. Iya memang. Tapi kalau dipakai di KPK, itu jelas di dalam code of conduct-nya. Karena itu dianggap merusak marwah, merusak citra KPK, sehingga sanksinya jelas di situ, harus diberhentikan. Ini contoh yang saya ingin berikan bahwa betapa kuatnya dia punya code of conduct. Saya pernah punya pengalaman, Bung Refli. Saya harus cerita di sini. Ketika saya sudah berhenti jadi ketua KPK, saya diundang oleh Bank Indonesia di Cirebon. Di sana mereka kumpul semua. Tahu nggak? Saya diundang dalam rangka merumuskan code of conduct Bank Indonesia yang baru. Saya diminta menyampaikan, ya, menjelaskan tentang code of conduct KPK dan memberi rekomendasi. Setelah saya jelaskan panjang lebar, detail, isi pasal per pasal. Contohnya misalnya, di dalam Code of Conduct KPK, itu ada terurai misalnya, pegawai KPK dilarang masuk ke tempat hiburan. Tempat hiburan ini maksud A, B, dan C. Pertanyaan saya, ada nggak Code of Conduct di Indonesia begitu? Rigidnya? Kan nggak ada. Dia jelaskan apa itu yang dimaksud tempat hiburan. Jadi nggak ada lagi ruang penafsiran, debat tebal. Langsung, you masuk tempat ini, out. Kan gitu. Kan? Kedua, anggota KPK dilarang main golf. Tahu nggak kenapa dilarang main golf? Bukan soal olahraganya, karena golf itu dianggap olahraga yang mahal. Padahal nilai integritas salah satunya adalah kesederhanaan. Kan itu ada 9 nilai-nilai integritas. Ada kejujuran, kemandirian, adil, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah nilai kesederhanaan. Jadi kalau kita dalam sederhana itu nggak boleh sewa helikopter lah kira-kira. Oh, lebih-lebih itu pelanggaran berat sebenarnya. Ya, makanya kan itulah yang saya maksud merusak marwah. Itu tadi kalau Anda tanya bilang merusak marwah, iya merusak marwah. Nah gitu. Itu salah satu. Ketika itu saya sampaikan, ya, saya paparkan panjang lebar sama Bank Indonesia dan DPR juga diminta memaparkan pada saat itu Code of Conduct DPR. Ada orang DPR, saya lupa namanya. Saya mau memaparkan. Dan saya mengusulkan, mungkin ini bagus diadopsi. Kalau kita mau membuat budaya organisasi yang berintegritas yang kuat. Tahu nggak? Orang Bank Indonesia bilang apa? Pak Abraham, ini kita sudah punya budaya organisasi yang sudah bertahun-tahun. Itu menjadi sesuatu yang dilakoni pegawai Bank Indonesia, ya. Ya, tiba-tiba kita membuat satu budaya organisasi yang rigid begini, membatasi mereka. Saya khawatir kalau ini saya adopsi 100%, orang banyak resign di Bank Indonesia. Jadi gambaran ini saya sampaikan kepada Bung Refli Harun, saudara saya, bahwa itulah kekuatan KPK. Nah, tapi sekarang kalau Anda bilang, loh kenapa sekarang? Karena memang Code of Conduct-nya sudah dirubah. Dan itu kan sebenarnya nggak boleh. Terus ada nilai-nilai dasar.
Iya. Dan dulu ada nilai-nilai dasar yang kita bangun, itu juga diubah semua, nggak seperti dulu lagi. Kan, jadi itu problemnya kalau Bahkan boleh menggunakan biaya dinas perjalanan lembaga yang mengundang ya. iya, itu aneh. Dulu saya itu nggak boleh kan ada begitu. Iya. Bahkan ada yang paling rigid ya. Kalau saya kasih contoh, dulu kita juga itu mempraktekkan kesederhanaan ya. Sampai ke suatu daerah kalau kita diundang, kita nggak boleh dijemput loh sama panitia. Iya. Sama sekali nggak boleh. Kita menyewa mobil. Saya dulu kalau pergi disewakan tuh mobil, misalnya sampai di satu provinsi, disewakan sama tim KPK, protokoler KPK, misalnya Innova, standar kita nggak boleh mobil mewah, kan Innova. Itulah yang kita pakai. Nggak boleh pakai panitia punya mobil, karena kita sudah memang punya ada anggaran. Karena kalau kita pakai lagi fasilitas mereka itu kan double anggaran, kan nggak boleh pelanggaran. Nah, sebenarnya begitu. Kemudian yang kedua ada yang lebih sadis lagi, bukan sadis, lebih luar biasa kekuatan menurut saya. Misalnya begini, Bung Refli, kalau saya diundang ke Bali tuh ya, pernah ke Bali hari Sabtu, itu kan libur kan? Iya. Hari Sabtu. Karena saya diundang di sana, berarti saya dibiayakan KPK kan? Iya. Hotel, transportasi dulu semuanya dibiayai KPK. Karena hari Sabtu, misalnya besok hari Minggu, saya bisa dong ajak istri saya. Iya. Kan gitu kan libur. Iya. Sekaligus saya ajak istri saya. Karena saya tahu bahwa istri saya nggak dibiayai KPK, tiket istri saya bayarkan. Iya. Karena saya tahu. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Begitu istri saya tiba di Bali, dan dia masuk di kamar saya, Kamar hotel yang dibiayai oleh KPK, itu pelanggaran berat. Sanksinya tahu apa enggak? Saya diberhentikan. Jadi bagaimana caranya saya supaya saya tetap bisa bersama istri saya dalam satu kamar? Saya tinggalkan itu kamar yang diberikan oleh KPK. Saya kasih keluar duit pribadi, mengambil kamar baru. Supaya saya bisa bersama istri saya. Apa ini bukan kekuatan yang luar biasa? Coba akal sehat kita. Ini kan luar biasa. Kalau pejabat sekarang itu, dulu saya pernah di sebuah institusi kan. Ya. Biasanya kalau menjelang akhir tahun itu rame-rame keluar negeri. Biasanya bawa pasangan masing-masing. Oke. Saya pernah menulis dan istri pun ikut melancong. Ya. Ini mohon maaf ya, nggak kebetulan kan, karena laki-laki semua kan pejabatnya. Akhirnya nggak jadi itu semua. Ya. Akhirnya semua pejabat di situ nggak jadi keluar negeri. Awalnya sudah mau ngajak istri semua tuh. Jadi memang budaya kita ini domain publik dan domain privatnya nggak ketat. Iya, jadi memang harus dibuat rigid. Iya. Bagaimana dibuat rigid? Ya masing-masing instansi harus punya code of conduct. Kalau kita pegawai negeri ada namanya aturan disiplin pegawai negeri, kan gitu. Saya udah lihat tuh semua. Nggak ada yang sekuat itu. Saya kan pelajari juga corporate value beberapa perusahaan yang diakui. Enggak lah, biasa-biasa aja. Karena tadi ya saya katakan tadi, misalnya wah kalau ini diadopsi banyak orang yang akan keluar dari institusi tadi. Iya itu Bang. Saya nggak yakin sebenarnya. Tetap aja orang kerja sini emang gampang nyari kerjaan. Iya mungkin ya, cuman bosnya mikir. Iya ini mungkin. Kan yang namanya code of conduct kan juga kena dirinya sendiri. Iya, bayangkan itu kalau dilarang main golf apa dan bisa nggak? Justru ketika kita membuat kebijakan yang terkena diri kita sendiri dan kebijakan itu tidak enak, ya kita beralasan, waduh. Iya. Karena itu namanya konflik of interest. Iya, betul. Bung, sebelum saya mengajukan pertanyaan terakhir, silakan closing statement dulu. Begini, saya berharap kita semua ya membantu Pak Jokowi mengembalikan citra dan marwah KPK lewat itu tadi. Revisi kembali undang-undang, buat undang-undang KPK baru agar KPK itu menjadi kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung Rafli, saya ingin mengatakan begini. Anti korupsi itu doktrin sebenarnya. Kalau Anda setuju dengan saya silahkan. Jadi anti korupsi itu adalah doktrin. Oleh karena dia doktrin, maka dia harus diinjeksikan di dalam setiap kepala manusia agar supaya setiap manusia menjauhi perilaku korupsi. Karena perilaku korupsi itu adalah perilaku atau kejahatan yang melanggar norma agama, norma moral, sekaligus norma hukum. Saya pikir untuk sementara. And then this is the last question. Seandainya Pak Jokowi meminta Abraham Samad masuk dalam kabinetnya 2 tahun terakhir ini, terima apa enggak? Tapi kan saya nggak diminta. Seandainya, dan itu berkaitan dengan bidang hukum. Jadi gini,
suatu saat Pak Jokowi berpikir, waduh saya perlu legacy, ya kan, Oke. yang baik. Saya butuh Abraham Samad. Saya mau minta Abraham Samad menjadi jaksa agung atau jabatan hukum lainnya. Bersedia? Oke. Saya kalau ada mekanisme, saya pengen kembali ke KPK. Saya akan bicara sama Pak Jokowi. Bisa nggak ada mekanisme yang dibuat sehingga saya bisa kembali ke KPK? Kenapa? Saya ingin menyelamatkan marwahnya. Karena satu-satunya harapan masyarakat Indonesia setelah reformasi itu kan ditumpukan harapannya sepenuhnya kepada. Saya mau mengembalikan kepercayaan itu, Bung Refli. Jadi kalau saya dipanggil besok lusa Pak Jokowi, saya terima Pak Presiden. Tapi bisa nggak saya dibuatkan sistem atau aturan supaya saya bisa kembali ke KPK? Terserah saya mau jadi apa di sana KPK, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa kembali menguatkan kembali marwahnya agar supaya KPK bisa seperti dulu melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, equality before the law. Luar biasa. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya percakapan dengan Abraham Samad ya, Dewi Keadilan yang ditutup matanya, pedang Abraham katanya. Mudah-mudahan kita nanti banyak berdiskusi lagi. Insya Allah, Bung Refli. Bung Abraham Samad. Insya Allah. Rumah saya, ke podcast saya. Insya Allah. Ini kita memanfaatkan waktu tadi setelah podcast ya. Tetapi saya yakin pembicaraan ini sangat-sangat bermanfaat. Dan one thing for sure, satu ya, kata Abraham Samad, kalau memang diminta, saya hanya pengen kembali ke KPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.